taat dan terus bisa membimbing kita dalam menyampaikan ilmunya. Sebelum kajian tafsir surat Yasin pada pagi hari ini dilaksanakan, ada beberapa maklumat yang kami sampaikan. Yang pertama yaitu kami mengundang ataupun mengajak bagi bapak-bapak kaum muslimin yang ingin mengikuti acara Ijtima Bandar Lampung pada hari Jumat esok, yaitu tanggal 28 November. Bagi ingin mengikuti atau ikut berangkat ke Bandar Lampung bisa, karena hari esok pendaftaran harus segera disetorkan. Jadi bagi bapak-bapak atau kaum muslimin yang ingin mengikuti, segera daftarkan ke pengurus Mushola Al-Hidayah. Adapun yang didaftarkan yaitu nama beserta nomor NIK, karena untuk didaftarkan ke kapal untuk penyeberangannya. Itu yang pertama. Dan ini pun acara kegiatan ini akomodasi transportasi bus dan makan minum selama kegiatan dari berangkat sampai pulang gratis. Jadi sangat sayang kalau kita tidak berangkat ke sana, karena ini salah satu istimewa besar, yaitu untuk Tabligh Akbar Indonesia berdoa dari berbagai macam negara akan hadir, dan kita mendoakan negeri kita ini agar selalu Allah berikan menjadikan yaitu negara yang baldatun thayyibun wa rabbul ghafur. Dan juga untuk maklumat yang kedua, yaitu ada undangan dari guru kita, yaitu Haji Ahmad Zarkasi SAG, bahwa pada tanggal 29 November hari Sabtu esok beliau mengundang para jamaah untuk hadir dalam rangka resepsi akad nikah putranya yang pertama, yaitu yang beralamat di Jalan Haji Raisan. Bagi bapak-bapak yang punya waktu, diharapkan kehadirannya untuk mendoakan anak dari guru kita. Semoga acara guru kita, akad nikah anaknya, dapat berjalan dengan lancar dan Allah berkahi, Allah mudahkan semuanya. Dan itu dan yang terakhir, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita khususkan untuk orang-orang para guru kita yang telah ikhlas tulus untuk mengajarkan atau membimbing kita dan menyampaikan ilmu-ilmunya, dan juga untuk orang-orang yang telah berwakaf di Mushola Al-Hidayah ini, serta orang-orang yang telah berinfak bersedekah untuk terus mendukung kegiatan-kegiatan di Mushola Al-Hidayah ini, dan juga segala hajat-hajat mushola untuk menjadikan mushola yang mandiri, untuk terus memberikan ataupun bermanfaat untuk lingkungan. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan para pejuang-pejuang mushola, baik ibu-ibu ataupun semuanya, yang selalu istiqomah, selalu ikhlas membantu baik tenaganya, pikirannya ataupun materi. Semoga Allah terus pelihara kesehatan jasmani dan rohaninya, Allah panjangkan umurnya, dan Allah berkahi rizkinya. Ala haziniyah wa ala kuniyatin salihah wa ila khadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian kami sampaikan. Untuk selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan kajian tafsir surat Yasin yang akan disampaikan guru kita Ustaz Samsul Arifin. Kepada kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillahi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wafiq lana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lu 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Al-Fatihata ila ruhi Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام الشيخ حمامي زاده رحمه الله تعالى خصوصا إلى مشايخنا الكرام شيخنا الشيخ محمد نور الدين مربو البنجري ومكي وشيخنا أستاذنا الفاضل الأستاذ محمد سلمان قيس الحافظ وخصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بإذن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan berbahagia di subuh hari ini, Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat walafiat, dan yang paling utama ialah nikmat iman, takwa dan juga istiqamah. Mudah-mudahan segala nikmat yang sudah Allah titipkan kepada kita semuanya senantiasa mendorong kita untuk semakin giat ibadah kepada Allah sehingga kita layak untuk masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, mari sama-sama kita lanjutkan kembali ngaji kita yang sementara ini beliau ada kesibukan. Jadi sementara Al-Fakir jadi badal di pengajian-pengajian beliau. Insyaallah kita sudah sampai di halaman 24 ya? Benar. Halaman 24. Yang mana tuh? Summa tajiu. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ibarakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Thumma taji'ul malaikatu. Kemudian datanglah para malaikat. Ya. Malaikat itu nanti ada yang bertugasnya khusus saat di akhirat, ya. Jadi ada malaikat-malaikat yang nanti aktifnya itu kerjanya enggak sekarang, tapi nanti ketika di akhirat. Wa tasuqun nasa ila sirati. Dan malaikat itu bakal menggiring. Jadi nanti kita manusia digiring. Mereka bakal menggiring an-nasa manusia ila sirati ke titian. Apa titian? Ke jembatan. Namanya sirat ya. Jadi bukan jembatan Shiratal Mustaqim, bukan. Namanya asirat. Namanya asirat atau titian. Apa sih asirat? Dijelaskan oleh ulama. Wa huwa jasrun mamdudun ala matni jahannama adaqqa minasya'rati wa ahadda minas sayfi. Apa itu sirat? Sirat ialah jembatan yang terbentang di atas punggung neraka jahanam. Dia itu adaqqa. Adaqqa itu lebih halus. Jembatannya itu lebih halus daripada rambut. Wa ahadda dan lebih tajam daripada pisau. Lebih tajam daripada pisau. Susah ngelewat itu mah. Berdarah. Ini tuh apa namanya? Ini namanya tamsil Pak. Namanya tuh ilustrasi. Ilustrasi saking susahnya lewat di atas jembatan as-sirat itu. Saking susahnya itu. Nanti dijelasin Pak ya. Rinciannya itu gimana sirat itu. Nah, ada sering mungkin orang nanya, sirat itu Ustadz panjangnya seapa? Ya wallah alam nggak tahu panjangnya saya mana. Cuman kan ulama menggambarkan. Wa tulus sirati dan panjangnya jembatan nanti nih kita bakal lewat ya. Itu miqdaru salasati alafi sanatin. Seukuran 3.000 tahun perjalanan. Jadi Bapak mulai ngelangkah nanti mulai ngelangkah jembatan Sirat, nyampe di ujung menuju sorga 3.000 tahun.
Nah, tapi kan wallahu sari'ul hisab. Allah tuh hisabnya cepat. Nah, nanti beda-beda kondisi orang lewat jembatan Sirat. Ada yang lama banget, ada yang cepet banget. Nanti dijelasin cepatnya kayak gimana nanti. Kemudian apa lagi? Alfusanatin su'udun. 1000 tahun tuh rasanya kayak naik gunung. 1000 tahun rasanya kayak jembatan menanjak. Wa alfusanatin hubutun. Dan 1000 tahun tuh rasanya kayak turun. Tadi naik. 1000 tahun kedua itu kayak turun dari atas ke bawah. Wa alfusanatin istiwaun. Dan 1000 tahun lagi rasanya kayak jalan di rute daratan, rute datar. Jadi rasanya ada yang naik, sulitnya rasa yang cepat kayak ke bawah, rasa lewat jembatan itu kayak normal aja, jadi datar aja. Jadi kalau digabung itu 3000, ya. Kalau digabung itu apa? 3000. Maksudnya ada yang mengatakan memang 1000 tahun pertama lewat itu rasanya susah banget, kayak naik terjal ke gunung. 1000 tahun kedua itu dikasih kemudahan, kayak turun dari atas ke bawah, cepet, leser aja. 1000 tahun ketiga stabil. Tapi hati-hati, kadang-kadang di mode nyaman itu stabil malah jatuh. Malah jatuh dia. Dia merasa, dikit lagi. Ada satu riwayat dalam sebuah hadis, bainahu wa bainaha illa dira'. Itu jarak dia sama sorga itu cuman sejengkal lagi. Sejengkal lagi jarak dia. Ini mah kalau bahasa kita, gua udah pasti penghuni sorga ini mah. Depan selangkah lagi. Justru ketika selangkah itu jatuh dia. Ketika apa, Pak? Ketika mau selangkah lagi apa? Dia jatuh. Banyak ulama katakan lam yash'ur ahadukum salamatan fil akhirah illa ayyatakhatta qadamahu fil jannah. Jangan kalian merasa selamat saat kalian berada di akhirat kalau benar-benar kedua kaki kalian itu udah menapaki surga. Jangan merasa selamat. Jangan merasa selamat. Diri kita itu selamat dari siksa, selamat dari mahsyar, selamat dari terpleset nanti di atas jembatan. Kalau kaki kita nih dua-duanya belum ada di surga. Karena ada kemungkinan orang yang masih kaki satunya di surga, kaki satunya lagi di neraka, itu masih ada kemungkinan jatuh. Masih ada kemungkinan apa? Jatuh. Terus setengah perjalanan. Paling nyesek itu dia. Paling nyesek. Jauh-jauh urusan 3000 tahun, jatuh. Ya Allah Rabbi. Kayak santri. Udah berjuang nih 4 tahun di pondok, Masya Allah. Luar biasa ngapal, berusaha. Pokoknya luar biasa pengorbanannya. Bahkan dia terdaftar dari beberapa orang yang bakal wisuda. Seminggu lagi sebelum wisuda bikin masalah. Diberhentiin sama mudir. Jadi 4 tahunnya kayak gak ada berharga. Ya Allah Robi, bodoh banget saya. Kenapa bikin masalah di ujung-ujung menjelang acara? Udah keren banget nih persiapan. Mau nikah sama pujaan hati, belahan jantung. Udah luar biasa. Dari mulai lamaran, dari mulai persiapan datang, dari mulai fitting baju, dari mulai bagiin undangan, siapin makanan, nyewa tenda, mentertibkan kondisi, udah minta izin ke semua halayak ramai, semua orang-orang pejabat diundang segala macam. Dikit lagi Pak, besoknya nikah, si ceweknya selingkuh. Akhir nikahnya kagak jadi, bubar. Gak usah. Jadi gak akan merasa selamat. Apapun Pak, apapun itu ada sesuatu di
akhir cerita. Nah, makanya kata Rasul, innamal a'malu bil khawatim. Niat amal itu bakal kelihatan di ujungnya. Di ujungnya. Jangan merasa selamat kalau ada orang yang saban hari bikin dosa, saban hari bikin masalah, ya'malu bi amali ahli nar, kerjaannya kerjaan orang neraka. Setiap hari. Ternyata sebelum matinya, faya'malu bi amali ahli nar. Sebelum matinya, dia masih ngerjain perbuatan penghuni sorga. Fayadkhuluha. Kemungkinan besar dia bisa masuk surga. Cerita masyhur. Orang yang udah bunuh 99 nyawa orang itu udah pasti masuk neraka itu mah. Bahkan dia nanya seorang pastor, kata pastor, ya model kayak ente. Jangankan sorga, nyium baunya pun kagak. Digituin. Apaan Pak Pasur nih? Aset lah. Tanggung 100 jadinya. Kan terus 99. Nah, bacok sekalian satu lagi tanggung 100. Cepet deh bunuh orang. Dia datang ke ulama, dia mengeluhkan masalahnya. Kata ulama, Allah rahmatnya lebih gede daripada murkanya. Allah akan terima engkau punya taubat selama malam yogorgir belum sampai tenggorokan, dan datanglah engkau ke seorang temanku yang ada di kampung sana, dan nanti engkau akan diajarkan di kampung tersebut. Baru setengah perjalanan Allah takdirkan meninggal dunia. Datanglah panazala malakani, datanglah 2 malaikat ngukur. Ngukur kira-kira jaraknya ini kemana nih? Lebih condong ke neraka atau ke sorga? Ternyata cuman beda berapa Pak? 1 senti. Riwayat itu 1 jari itu. 1 jari jaraknya lebih panjang, lebih dekat ke sorga daripada ke neraka. Akhirnya apa? Fayadkhuluha, orang itu masuk surga. Jadi nggak ada yang tahu Pak. Kita nggak boleh jadi Tuhan untuk orang lain. Nggak boleh. Kita nggak boleh jadi hakim untuk orang lain. Kita nggak boleh menentukan surga dan neraka orang. Ente mah pasti di neraka. Oh nggak boleh itu. Kafir ente. Ente pasti di neraka. Ente pasti di kerak neraka. Bukan lagi neraka. Kerak neraka. Dasarnya apa tuh? Namanya ko'ru jahannam namanya. Kerak neraka jahannam ente. Nggak boleh. Boleh kayak ente. Jangankan surga, baunya pun kagak dapat. Ya Allah, Robi, sakit hati tuh. Gak ada yang tahu Pak, nasib orang, ending ceritanya gimana. Bisa aja kiai yang masuk neraka. Berbangga, saya mah kiai. Gak bakal neraka saya mah, pasti ke surga. Belum tentu. Bal'am bin Ba'urah, orang yang katanya alim kabir di zaman Nabi Musa. Basusoh, Barsisoh, betul. Itu matinya kan jelek banget. Matinya apa? Matinya melet. Matinya melet karena berusaha ingin menjatuhkan harga dirinya Nabi Musa. Fitnah Nabi Musa. Sana sini disebut Nabi Musa tuh begini dan begitu. Akhirnya matinya dalam kondisi mengenaskan. Jadi nggak ada yang tahu Pak ya, ending orang kayak gimana. Kita cuma diceritain doang, semuanya nanti bakal lewat satu pos. Ini namanya mauqif Pak. Kalau dalam istilah tauhid, ini namanya akidah samaiyah. Akidah samaiyah itu akidah tentang belajar hal-hal yang kita dengar dari Nabi. Misalkan Nabi cerita tentang sorga, nah itu namanya samaiyah. Nabi cerita tentang jembatan, itu namanya samaiyah. Ya kita tuh mesti percaya. Karena ada sebagian orang yang nggak percaya. Ada itu. Islam nih aneh banget. Mana ada kita jembatan. Kalau udah mati, ya udah nanti ditimbang amalnya. Selesai, sorga, neraka. Ribet banget lewat jembatan. Ya Allah Rabbi. Ini orang nggak paham ini. Ini nggak paham alur cerita di mahsyar itu ada mauqif. Mauqif itu Pak ada pos-pos berhentian. Jadi pos-pos pemberhentian. Jadi ada mauqif mahsyar. Kita dikumpulin dulu satu dunia. Dari zaman Nabi Musa, dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman. Nanti ada namanya mauqif, posnya pos mizan.
pos ditimbang amal kita. Kira-kira condong kemana? Apakah orang baik atau orang jahat? Ada mauqif nanti, mauqif di mana kita itu ngerasain saat di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar kita nunggu lagi. Ada mauqif nanti di mana kita lewat jembatan Sirat. Ada lagi nanti mauqif kita atau pos kita diizinkan untuk meminum air di telaga sungai, telaga Kautsar. Itu banyak mauqif-mauqifnya, Pak. Ada mengatakan 7, ada mengatakan 10. Dan itu semuanya bakal dilewati oleh semua manusia, minal mu'minin wal kafirin. Orang yang beriman sama orang yang kafir. Nah, ini namanya mauqif, Pak. Nah, namanya mauqif. Kata Allah, wa imminkum illa waridua, dan tidaklah dari kalian semua pasti bakal melewati jembatan. Pasti bakal melewati jembatan. Kana ala rabbika hatmam maqdiya. Itulah ketentuan yang sudah Allah gariskan dari Tuhanmu. Tsumma nunajjil ladina taqaw wa nadharul dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami akan selamatin. Nah, ini ada bahasa kami akan selamatkan. Siapa? Alladzina amanu. Orang-orang yang dulu di dunianya dia beriman sama saya. Tapi Allah akan berikan peringatan kepada mereka yang zalim dengan Allah campakkan mereka, Allah jatuhkan mereka nanti ke bawah. Nah, disebutkan dalam surat Maryam ayat 71 sampai 72. Itu gambaran tentang orang-orang yang bakal melewati titian. Orang yang bakal melewati jembatan. Nah, gitu kira-kira, Pak. Nah, di sini jelasin, Pak. Wa fi kulli mauqif, di setiap mauqif itu atau pos yang tadi kita sebutin, yus'alun nas an syai'in wahidin. Manusia itu pasti bakal ditanya, Pak, tentang hal-hal di bawah ini. Nah, syai'in wahid itu maksudnya hal-hal di bawah ini. Yang pertama bakal ditanya tentang al-awalu anil iman, tentang imannya. Dulu waktu hidupnya dia imannya sama siapa? Sama Allah atau bukan sama Allah? Sama Rasul atau selain Rasul? Ditanya nanti. Terus detail. Wasani anis sholat. Yang kedua tentang sholatnya. Ini pertama nih, setelah iman yang ditanya, sholat nanti bakal ditanya. Sholatnya gimana? Apakah sholatnya di musola Al-Hidayah? Ataukah cuma jadi tetangga musola Al-Hidayah doang? Sholatnya di rumah? Sholat ya Allah tapi nggak di musola. Oke. Tanggal berapa itu? Tanggal 21. Bener? Tanggal 21 November. Nanti bakal ditanya detailnya. Awwalu ma yuhasabu il abdu yaumil qiyamah as-shalah. Perkara yang bakal pertama kali ditanya, ditimbang, diminta pertanggungjawaban oleh Allah itu tentang masalah sholat kita. Wa tsalits anis zakat. Yang ketiga tentang zakat. Gak hanya sholat ditanya, zakat juga ditanya nanti. Bagaimana hubungan kalian dengan tetangga kalian? Apakah waktu bulan Ramadan ngasih zakat fitrah? Ataukah pelit-pelit gak mau ngasih siapapun? Ditanya nanti. Ingat, udah sering kita sampaikan, Islam itu bukan hanya ajaran hubungan baik kita ke Allah, tapi juga hubungan baik kita kepada sesama hambanya Allah. Ditanya tentang zakat. Warabi anisaum, yang keempat tentang puasa. Puasanya nanti dulu gimana? Apakah dulu ketika puasa Anda nongkrong di warung gantung? Warung gantung tuh kakinya kelihatan. Apakah dulu waktu Ramadan kalian siang-siang minum es cekek? Ataukah kalian dulu ketika bulan Ramadan girang ke pasar Pasar Senen Tanah Abang? Ke Tanah Abang kagak puasa tapi beli baju lebaran. Mama kadang-kadang nih, Ustadz apakah termasuk uzur? Maksudnya Bu, ya boleh kita tidak puasa. Apa alasannya Bu? Ke Tanah Abang. Asbina. Nggak ada itu, nggak uzur Bu. Kenapa ibu kuat ke Tanah Abang tapi ibu kagak kuat nahan puasa? Soalnya Ustadz godaan di Tanah Abang lebih kuat.
Astagfirullahaladzim, ini bahaya ini. Nah, ini bahaya. Dengan PD-nya dia ke Solaria. Dia makan. Nah, dia makan. Ya Allah Robbi. Hebat banget itu mama. Dipersiapin baju baru, tapi baju takwanya ditinggalin. Baju baru buat lebaran dipakai, tapi baju keimanannya dilepas. Ini bahaya. Apalagi wal khamis anil haji. Ditanya masalah haji, itu bagi yang mampu, Pak. Kalau nggak mampu lewat skip tuh mah. Buat orang yang mampu aja. Gimana jamaah Al-Hidayah? Aduh, nggak pada kuat, nggak pada kuat ya Allah. Lewat. Nggak usah. Berarti masuk surganya bukan jalur haji dia. Masuk surganya masuk jalurnya jalur yang lain. Karena pintu surga banyak, Pak. Tenang aja. Pintu surga itu ada 8. Ada berapa? Ada 8, dan 8-nya itu pun bercabang-cabang. Saking banyaknya itu. Yang 8 itu pun kebagi lagi. Sampai pintu-pintu yang la ya'lamuha illallah. Gak ada yang tahu kecuali Allah. Saking banyaknya itu pintu surga. Cuma dikasih gambaran 8. Nanti ada pembahasan tentang 8 pintu surga. Kemudian wasadis anil wudu wal ghusl. Ditanya juga, Pak, bagaimana wudunya Bapak? Ngaji fikih gak? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah ya Allah, saya ngaji fikih di Mushola Al-Hidayah. Berarti selamat, alhamdulillah. Wal ghusl, ditanya mandi junubnya. Karena ada sebagian orang yang nggak tahu. Emang iya Ustaz, kalau kita habis berhubungan intim sama istri kita mandi. Mandi, Pak. Saya baru tahu. Usia sepapa udah berapa? Udah 55 tahun. Waduh, dia bilang kacau banget. 55 tahun baliknya usia 17 tahun. Baru mandi, baru tahu tata cara mandi. Ini penting, Pak. Islam itu juga mengajarkan tentang tata cara ibadah. Namanya ilmu fikih, gitu, Pak. Apalagi Ustadz, wasabi anizulmi. Ditanya tentang tindakan kezoliman dia sama orang. Dulu pernah minjem panci apa kagak sama tetangga? Nggak dibalikin. Ya elah Pak Ustadz, ya elah ya Allah lagi. Masa perkara panci ditanya. Al-Imam Ahmad bin Hambal bilang, hatta sampai perkara matahin lidih atau kayu sedikit yang ada di depan pagar tetanggamu, itu pun bakal ditanya. Buat apa? Buat nyilid gigi. Giginya kesiritan. Ada makanan nyangkut di gigi. Dia lihat pagar tetangga dari kayu, dia patahin dikit, tek, buat giginya. Itu pun bakal yus'alun, bakal ditanya. Apalagi perkara ompreng. Ada orang nyara ayamnya ke rumah kita. Berak di rumah kita, makan rumput kita, segala macem. Masa bakal ditanya, Pak? Itu pun bakal ditanya semuanya. Itu bakal ditanya semuanya. Perkara-perkara yang sifatnya hakul jiwar, hak ketetanggaan, hakul ikhwan, hak persaudaraan, semuanya bakal ditanya, Pak. Rapi semuanya, nggak bakal lewat dari catatannya malaikat raqib dan atid. Bakal ditanya semuanya. Wa man qasura fi hadhil asya'il madhkurati, dan barang siapa yang teledor, punya kesalahan, lalai di beberapa perkara yang disebutkan ini, umpama bagus semua ini, Pak, ibadahnya bagus banget, kena zalim sama orang. Berarti ada satu hal yang dia teledor. Ada orang punya prinsip hari ini, Pak, jangan urusin agama saya, yang penting hubungan saya ke orang lain baik. Bener gak gitu, Pak, ucapannya? Bener gak ucapannya, Pak? Jangan urusin agama saya. Gak usah sok-sok ngajarin saya ibadah. Yang penting saya berbuat baik sama orang lain. Itu salah, Pak. Hati-hati. Ucapan kayak gitu pun salah. Dia berbuat baik sama hambanya Allah, tapi ke Allahnya gak baik. Ya tuh gimana tuh? Ini kan kata-kata orang ateis. Kata-kata orang yang gak percaya sama Tuhan. Dia tuh menganggap, tenang aja, masa Tuhan gak ngasih saya gift, gak ngasih saya hadiah. Orang saya berbuat baik kok sama hambanya. Ya tahu, tapi masalahnya ente sama Tuhannya, sama Allahnya, kira-kira berbuat baik apa kagak, itu masalahnya.
Nah, jadi setelah vertikal baru horizontal, setelah amanu baru wa amilus solihat, itu yang benar. Dan selalu bergandengan antara amanu dengan wa amilus solihat, nggak bakal dipisahin di Quran tuh, nggak bakal dipisahin, selalu sama itu, bergandengan tangan itu. Dan termasuk kayak ini nih. Jadi kalau ada masalah gimana? Yamkuthu, dia bakal tinggal, diem dulu. Fi kulli mauqifin, di pos yang tadi, miqdaro alfasanatin. Berapa nunggunya? Umpama dia punya masalah nih di Allah. Tahu dulu dah, nongkrong. Sebentar aja kok, kata Allah. Berapa lama ya Allah? Alfasanatin, 1000 tahun. Nongkrong 1000 tahun. Nunggu aja tuh. Wa illa, itu Ustaz kenapa kita di situ? Karena belum dapat kejelasan lanjut kemana. Jadi nanti Pak, kata Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, orang yang seimbang antara amal surganya dan amal penghuni nerakanya, nanti bakal ditempatin sama Allah di tempat namanya Al-A'raf. Al-A'raf, namanya ada surat, namanya surat Al-A'raf. Al-A'raf itu adalah maudhi'un bainal jannah wan nar, tempat yang ada di antara sorga dan neraka. Karena dia punya amal balance, seimbang. 50-50. Ditimbang nih amalnya sama malaikat. Loh, kok amal ente gak kemana-mana ya? Kanan oke, kiri oke. Kanan 50, kiri 50. Gimana nih? Saya gak tahu nih Allah. Wah, bentar deh, nunggu dulu. Nah, masa penantian itu, Allah tempatin dia di Al-A'raf. Nah, di Al-A'raf ini dia ngapain? Yantaziruna syafa'atal uzma. Mereka nunggu syafaat uzma dari baginda Rasul. Nanti Rasul bakal ngecek. Jibril, ada berapa umatku yang ada di Al-A'raf? Dicek sama Jibril. Banyak juga ya Muhammad. Nanti Rasul doa. Rasul doa, berharap minta kepada Allah, sampai nanti kata Allah, ya Muhammad, sal tu'toh, irfa roksak sal tu'toh, washfatu syafa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, minta apa aja aku kabulin, dan minta syafaat kepadaku, aku akan izinkan engkau untuk memberi syafaat kepada semua umat. Nanti tiba-tiba kata Rasul, ya yang di Al-A'raf urusannya beres. Kayak orang di bandara, ada masalah. Kok paspornya? Apa ke kantor tuh Pak? Bingung kan? Telepon lah kita, di mana Sul? Ini lagi baru masuk nih bandara, tolongin dong. Pak, teman saya Pak tadi di bandara. Oh, Samsul ya? Iya. Sini Pak, kenapa paspor teman tadi mana? Ya. Oke Pak. Ya, beres Pak. Nah, cakep. Itu kira-kira gitu. Itu Al-Arab tuh gitu Pak, nunggu temen nolongin. Beres. Ripai mana Ripai? Masih di penjara bandara dia. Waduh. Sini, saya nolongin. Itu murid saya tuh, Ripai namanya, pakai gamis merah tuh. Tolong. Beres Pak. Nah, ada orang dalam. Tenang, beres punya, ada orang dalam. Beres semuanya. Dah, murid saya udah nggak ada kan semuanya di bandara. Dah, yaudah, dekat. Langsung kita berangkat ke Mekah. Wah, ini ceritanya mau umroh, mau haji. Ketahan di bandara, kasihan banget. Orang udah pada niat ihram ya masih di Suta, kasihan banget sendirian. Nah ini salah satu gambaran di mana nanti di akhir pun sama. Ada aja kita, ada masalah aja gitu. Di mana masalah kita nih? Ternyata tuh ya sesuai sama amal ibadah kita di dunia. Nah gitu Pak. Itu salah satu gambaran nanti di akhir kelak kita itu bakal melewati salah satu jembatan, namanya jembatan As-Sirat namanya Pak. Atau kita sebut dengan Siratul Mustaqim kalau bahasa kita. Sebenarnya ada apa nih nanti penjelasan lebih panjangnya, cuman saya potong aja Pak di sini. Jadi nanti hadirin, manusia itu ketika nanti lewat jembatan itu tuh ahwalnya, keadaannya beda-beda. Keadaannya beda-beda. Ini ada dua kitab nih yang saya kutip Pak. Ada yang di dalam kitab Jala'ul Afham,
Syarah Aqidatul Awam. Ada juga yang saya kutip di dalam kitab Nuruz Zolam, ya. Nuruz Zolam Syarah Aqidatul Awam juga. Jadi kata Syekh Nawawi Al-Bantani, annal marina bisirat, orang-orang yang nanti lewat jembatan As-Sirat, ya, itu mukhtalifun, kondisinya beda-beda. Kondisinya apa? Beda-beda. Faminhum, ada di antara mereka yang salimun bi amalih, langsung selamat dengan amal kebaikannya. Jadi baru selangkah tiba-tiba dia kaget, loh, udah di surga ini. Baru selangkah dong nih, langsung pindah ke surga. Kaget dia, cepat banget. Karena dulu baik terus jadi orang waktu di dunia. Ada yang najin min nari jahannam, dia selamat dari neraka jahanam. Nah, ini dibagi-bagi nih. Gimana kondisinya? Di antaranya ada mayyajuzu atau mayyujawizu kalamhil basar. Ada orang yang lewat jembatan Sirat itu cepatnya seperti kedipan mata. Kedipan mata tuh. Jadi mata kedip sekali, langsung nyampe. Kalamhil basar. Mau kayak gitu Pak, mau? Enak banget itu Pak. Kalau bisa nggak usah lewat jembatan Ustaz, surga aja bisa. Nanti Pak pakai warang dalam. Tenang aja. Nanti ada baginda Rasul nolongin kita. Nah kan Rasul nanti mantau doa. Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati. Ya Allah selamatin umat saya. Pokoknya Rasul tuh nggak bakal redo, nggak bakal seneng kalau ada satu aja umatnya Rasul masuk ke neraka. Rasul nggak berhenti doa itu. Yang kedua, ada yang mayyajuzu kalbarqil khatib. Ada yang nanti lewat jembatan Sirat itu kayak petir menyamber. Nah, ini Gen Halilintar ini. Nanti set, the flash. Cepat banget ya. Selangkahnya udah ngebut tuh. Jadi kalau ada film The Flash tuh di akhirat ada juga nih Bang. Dia ketika lewat lari cepet banget. Langsung sampai ke sono, nyampe di ujung surga. Ada ketiga karihil asif, seperti angin berembus. Jadi ya. Agak slow dikit dah. Angin dikit ya. Ada juga kata ulama katoiri, ada yang lewat jembatan Sirat itu kayak burung terbang. Nggak tahu nih burungnya burung elang atau burung emprit, saya nggak tahu. Saya nggak tahu juga nih. Jangan burung onta lagi, nggak bisa terbang. Ini nggak tahu juga nih. Apa nanti lewatnya saya nggak tahu, kan mentoyer kan umum nih. Burung apa nih? Apakah burung elang? Atau nggak tahu juga. Pokoknya kayak gitulah kira-kira. Ada juga nanti kal jawadi sabik ay al farosi al musri. Itu nanti seperti kuda pacuan, seperti kuda pacuan. Cepat banget tuh, seperti larinya kuda pacuan. Ngebut nanti. Pakul peplak. Terus sampai ujung nanti. Ada juga nanti yang asakyan. Sayan tuh Pak, lari kecil. Sai. Lari kecil kayak gitu. Ada juga nanti jalan kayak gitu, santai di jalannya. Ada juga. Jatuh, enggak jatuh. Walau alam lah, nanti jalan pelan-pelan. Sayan tuh Pak enggak lari banget, antara lari sama jalan itu sayan. Ada juga kayak jogging gitu. Ada juga yang yamshi, jalan kaki biasa, pelan-pelan jalan kaki. Ada juga nanti yamshi habuan, jalannya itu merangkak Pak, pelan-pelan kayak bayi jalannya. Habuan tuh. Apa tuh habuan? Katanya habuan tuh adalah jalan ala yadaihi, jalan dengan tangannya sama kakinya ya, merangkak. Gitu kira-kira. Ada kayak gitu. Ada juga apa yang yaktu khutwatan fasaqatu ilanna, baru selangkah doang jalan langsung jatuh ke neraka. Ini belum lewat 3 jalan nih, baru selangkah doang udah jatuh. Nanti main apa Ustaz? Orang yang di sirkus kan dia jago tuh, jalan di atas kabel, jalan di atas ya. Itu mah di dunia. Nanti di akhirat mah mau dia sejago Jackie Chan juga tetap jatuh kalau seandainya kagak beriman. Wah tenang aja, saya mah jago, ahli jalan di atas tali, dapat the book of record, dapat penghargaan dunia, pernah lewat jembatan
tambang. Buat latihan nanti jembatan Shiratal Mustaqim siapa selamat nih katanya. Enggak. Itu nanti lewatnya bukan pakai kaki, Pak. Kesulitannya itu tetap lewat, maksudnya kesulitannya itu akan diimbangi dengan keimanan. Bukan kaki kita. Maka di antara yang bikin selamat ya, itu di antaranya adalah orang yang menitik beratkan kalau wudhu, kakinya itu diperhatiin, Pak. Nih, Pak, orang kalau wudhu nih, belakangnya itu diperhatiin. Ya, belakangnya diperhatiin. Karena Rasul pernah bersabda, wailun lil aqab, celaka bagi tengkuk kaki yang mana? Yang nanti dia jarang usap, jarang basuh, akan menyebabkan yauma tazilul aqdam. Nanti ada hari di mana semua orang kepleset saat di atas jembatan Sirat. Gara-gara wudunya kayak orang main bola, nendang coba. Tahu nendang? Wudu nendang air. Pak, kalau wudhu itu kaki diginin, Pak, pelan-pelan, digosok, dibasuh pelan-pelan. Wudhu kayak orang nendang main bola cuma begini. Buru-buru banget, santai aja, santai. Nah, itu diperhatiin belakang tengkuknya. Itu diantara sebab insya Allah kaki kita nanti mantap di atas sirat. Karena dijaga nanti. Itu namanya aqab. Namanya aqab. Makanya doanya kan gitu. Ya Allah, jangan plesetin saya, ya Allah. Jangan jatuhin saya di hari semua orang pada jatuh. Semua orang pada jatuh. Ada apa memang beberapa riwayat, memang benar Ustaz katanya lewat jembatan itu tuh 1000 orang lewat, yang sama cuma satu. Ada juga riwayatnya ada. Itu riwayat buat takut-takutin ada. Namanya tarhib namanya. Tapi ada juga yang targhib. Ada riwayat tuh banyak. Ada yang tarhib buat kita takut, jadi kita maju semangat ibadah. Ada juga yang targhib. Targhib itu misalkan ada beberapa hamba Allah yang nanti diizinkan buat beri pertolongan. Jadi gak hanya Nabi, Pak. Tapi nanti di akhirat yang ngasih syafaat juga banyak. Kata Rasul dalam sebuah hadis, salah satu yashfa' yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang nanti diizinkan untuk beri pertolongan ke saudara yang lain. Di antaranya adalah al-anbiya, para nabi, itu pasti tuh, ya. Kemudian wal ulama, para ulama. Ya, kalau bapak-bapak hari ini gedek sama ulama, hati-hati, Pak, kagak ditolong nanti di akhirat. Yang gedek sama ulama hari ini, menebar kebencian hari ini, hati-hati, gak ada yang nolongin nanti di akhirat. Yang ketiga adalah syuhada, orang yang mati syahid, nanti bakal nolongin orang lain di akhirat. Itu adalah gambaran saat nanti kita melewati jembatan as-sirat. Makanya digembleng sama Allah kalau lagi baca surah Al-Fatihah, pas kalimat ihdinas siratal mustaqim itu diizinkan untuk membayangkan, ya Allah selamatin saya nanti di atas jembatan. Ihdinas sirat, ya. Dan insya Allah teman-teman semuanya, ya santri, itu bakal memberi keselamatan buat kita. Jalan yang mana? Jalan yang menuju Mahat al-Mustaqim. Bukan. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Makanya pesantren kita pesantren al-Mustaqim. Mudir berharap mudah-mudahan ajarannya, mudah-mudahan pesantrennya dan santrinya semuanya memberi jalur yang lurus buat jamaah yang lain. Itu salah satu niatan mudir Salman. Kenapa pesantren dikasih gelar, dikasih nama Al-Mahat Al-Mustaqim, supaya lurus orangnya teh, lurus orangnya. Kira gitu. Dah Pak, cukup. Desakan kurang. Ada pertanyaan? Boleh deh. Saya izin. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bapak. Mau ada yang bertanya? Silakan ya Pak. Ya. Ya. Betul. Selalu dalam ibadah Pak, kita nggak boleh lepas dari 2 hal ini. Ya. Dulu Dr. Lukman Hakim pernah jelasin di sini.
Ada namanya khauf, rasa takut, ada namanya roja, rasa harapan. Harapan itu nanti berbuahkan sorga, takut itu nanti berbuahkan neraka. Selalu kayak gitu Pak, selalu. Selalu ketika ada kata-kata aqimus sholah, perintah tegakin sholat, ada selalu ancaman wailun lil musholin. Bener gak? Celaka bagi orang yang selalu ada. Di saat Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, ada selalu ancaman orang yang berani berbuka puasa di sehari Ramadan. Nah, itu ada selalu ancamannya. Ketika Allah firmankan hijjul baiti manistato'a ilaihi sabila, ada juga ancaman dari Allah, yaitu orang yang punya duit tapi tidak mau haji atau umroh, mata mau tatal Yahudiyah wa Nasraniyah, matinya nanti bakal ngikut agama Yahudi dan Nasrani. Kalau seandainya dia mampu tapi nggak mau haji, di balik perintah selalu ada ancaman. Selalu kayak gitu Pak. Bahkan kata Al-Habib Salim bin Abdul Asyatiri, dari 6.623 atau 6.666 ayat Quran, ya, ayat Quran, 1000-nya itu adalah ayat ancaman, 1000-nya lagi adalah ayat motivasi. 1000-nya ayat ancaman di Quran, 1000-nya ayat motivasi. Selalu kayak gitu Pak, selalu beriringan. Nah, dakwanya ke siapa? Dakwanya, kalau kita dengerin penjelasan Gus Baha nih, ya, Kiai Haji Bahauddin, Gus Baha masyhur lah, kita tahu semuanya. Kalau sama orang awam, dakwanya kalau bisa banyakin sorga, banyakin cinta sorga, bahwa nanti di dalam sorga bersama bidadari, disuguhin minuman yang beraneka ragam rasa, mendengarkan setiap gesekan daun yang berguguran seperti musik yang tidak pernah didengar itu di mana. Punya nikmat semuanya. Sampai nanti akhir naik iman, baru diceritain neraka. Supaya apa? Supaya kagak kebablasan. Orang kalau sering dengar cerita surga juga Pak, bahaya juga. Model kayak aneh mah pasti penghuni surga. Nanti kayak Bang Madin nanti. Bang Madin. pede masuk surga. Pede banget. Harus diimbangin sama neraka juga, supaya kita ada rasa takut. Kalau kapan-kapan kebablasan, diingetnya sama cambuk. Cambuknya itu ingetin neraka. Selalu kayak gitu Pak. Kurang apa lagi Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kaya, soleh, takwa, Masya Allah. Bahkan kekayaannya habis buat membantu kaum muslimin. Tapi tetap ditakutin sama Nabi. Apa kata Rasulullah? Abdurrahman bin Auf, kalau masih di mode kaya doang, gak mau nikatin amal, kaya doang, gak mau sedekah sama orang, kaya doang, gak mau berbagi sama orang, gak mau nyumbang ke masjid, gak mau nyumbang ke musola, Abdurrahman bin Auf, ente nanti masuk surganya, gak mungkin cepet, ente masuk surganya sambil ngerangkak gini nih. Dengar kayak gitu, Abdurrahman bin Auf nangis. Ya Rasulullah, apakah tidak cukup dengan amal saya? Kata Rasulullah, perbagi lagi amal kamu. Itu Rasul nakut-nakut orang kaya itu. Nakut-nakut orang kaya. Ulama katakan orang miskin lebih cepat masuk surganya dibandingin orang kaya. Apa alasannya? Karena orang kaya hisapnya banyak. Tapi jangan takut, orang kaya juga bisa lebih cepat dari orang miskin, karena kalau dia bisa mengorbankan keuangannya untuk bantu orang lain. Jadi jangan sampai akhirnya, gue gak mau jadi kaya dah, dengan miskin aja dah. Jangan kayak gitu. Jadi kayak gitu. Harus berimbang. Ada si kaya, ada si miskin. Ada orang yang bantu, ada orang yang menerima bantuan. Selalu beriringan dan sejalan. Dan pengennya itu kita dua-duanya, si kaya dan si miskin masuk ke dalam surga. Gitu kira-kira. Jadi harus ada motivasi tentang surga dan penakut-nakutan atas neraka. Gitu kira-kira. Ada lagi? Ya. Gimana Pak?
Oh iya, astagfirullahaladzim. Kelewatan kita ya. Iya ya, lupa. Itu kan disebutkan wa 'alaiha sab'atu mawaqif. Ya betul. Untuk disebut itu persinggahan itu ada maksa, 7. ada sirat. Ya. Kalau di sini kan sab'atu mawaqif ini adalah yang disirat saja. Betul nggak? Betul. Ya. Ya, betul. Mungkin diklarifikasi dulu. Ya, betul. Jadi nanti apa di Jalul Afham ya. Jadi disebut al-mawqif ada 2 ya. Kalau al-mawqif di sini, pos di sini kan kita lagi ngomongin sirat. Nah, jadi nanti ada pos-pos tentang pos ditanya tentang iman. Nah, pos ditanya tentang sholat, pos ditanya tentang zakat, terus sampai nanti pos ditanya tentang hubungan kemanusiaan kita kepada orang lain. Ya, makanya tadi saya bilang bahasa mauqif itu ada 2 nanti. Ada memang mauqif itu artinya setiap perjalanan di akhirat kan panjang banget tuh. Nah, itu nggak langsung nanti sampai ke sirat, enggak. Tapi nanti ada pos berhentian. Nanti dia berhenti di mizan, nanti dia berhenti di mana. Itu juga bahasa Arabnya mauqif, Pak. Nah, mauqif juga itu bahasa Arabnya. Makanya kalau kita baca mauqif pembahasan sama'iyat, pembahasan akhirat, jangan kaget. Bahkan kalau kita baca Mirqatut Tasdiq ya, Syarah Sulamut Taufik, Syenawi juga jelasin di setiap mauqif itu ada mauqif lagi. Nah, gitu. Di setiap pos itu ada posnya lagi. Jadi banyak banget, banyak lah. Nah, banyak kan kata Imam Ibnu Athaillah, perjalanan kamu di dunia tuh pendek. Pendek, qasir. Safaruka fi dunya qasir. Wasafaruka fil akhirati tawil. Wah. Perjalanan kamu nanti di akhirat lebih panjang. Bayangin aja, Pak. Ini kita baru ngomongin sirat aja sampai 7. Kayak lama amat ya. Belum yang lain nanti. Ya Allah, Robi. Ya emang kayak gitu realitanya. Gimana tuh? Emang kayak gitu. Kita pun hidup udah lama juga di dunia. Nanti pertanggungjawabannya lebih panjang. Lebih panjang itu. Ya Allah, Robi. Makanya doa, ya Allah mudah-mudahan selamat semuanya. Nah, itu saya lupa kelewatan Pak ya. Ya Allah benar Pak. Jadi ada wajah 6 tahtahu wa naruha talhabu fawqahu. Ya. Jadi ada nanti posisi neraka jahanam itu adanya di bawah jembatan, ya. Jadi neraka jahanam itu. Kemudian ada api yang nanti menjilat-jilat, berkobar-kobar. Yang ada di atas neraka itu tuh. Apinya tuh bergolak itu. Dakwazabaniyatu yarmuna al-usata anisirat. Dan ada malaikat Zabaniyah ini malaikat yang anak buahnya malaikat Malik. Jadi adanya di neraka dia. Ada di neraka, tim spesialis buat ngelemparin para penggiat maksiat, usot itu, para pelaku maksiat nanti dari jembatan sirat. Nanti mereka bakal kepreset. Nah, kalau kita baca kitab Asyratus Sa'ah, Syekh Muhammad Rasulullah Al-Barzanji namanya. Itu Pak, ketika jatuh itu, orang tuh jatuh, jatuh di jembatan, jatuh ke bawah. Itu sampai dasar nerakanya itu apa? Al-Fusana, 1000 tahun. Dan sepanjang dia jatuh tuh, dari jembatan itu tuh, itu nanti badannya kecabik-cabik sama yang lain-lain. Sampai nanti ketika di dasar, kalau dia orang pernah ada amal soleh selama hidupnya, ya nanti Allah akan kirimkan jangkar. Jangkar itu yang nanti bakal nolongin dia. Nanti ada jangkar turun, kalau pernah nonton film SpongeBob tuh, ada jangkar turun, nanti dia naik ke atas. Ada jangkar turun, nanti naik ke atas. Sampai hatta yusma Allah kata Nabi. Allah akan menolong, sehingga nanti ada penghuni surga ngucapin, Ya Allah, Ya Allah. Allah dengar. Nanti Allah akan perintahkan malaikat Jibril buat kirimkan jangkar. Buat nolongin hamba tersebut. Itu Pak, nanti ditolongin orang yang ada iman. Kalau baca kitab Mukhtar hadis tuh, ya, itu walaupun amalnya itu cuma ada di gigi. Jadi satu riwayat Pak, ada hamba Allah. Ya, itu dioperasi malaikat Jibril. Badan dibelah 2. Kata Jibril, kata malaikat Jibril, ya Allah nih hamba udah pasti masuk neraka ini. Orang saya cek amalnya kagak ada. Cek dulu,
belah dulu ente dah ini aja ente, udah berkesimpulan aja. Badannya dibelah dua Pak, dibelek, badan dibelek, dioprek-oprek, dari kaki dibelah, perutnya dibelah malaikat Jibril, tangannya dibelah. Gak ada Allah, aku gak menemukan apapun amalan. Emang sepanjang hidup ini orang, jahat banget orang. Gak ada amal kebaikan ya, gak punya amal kebaikan, sedikit pun gak punya amal kebaikan. Kata Allah, balik lagi Jibril, cek lagi. Di lehernya apa? Dibelah dua, mulutnya dipecahin malaikat Jibril, dicek lagi, ketemu Pak. Di mana? Di madros, di gigi geraham. Di gigi geraham itu nempel kalimat Allah. Di gigi geraham nempel. Satu riwayat di langit-langit mulut. Satu riwayat. Itu nempel ketika giginya itu dicopotin sama malaikat Jibril, ada nempel kalimat Allah di belakang. Padahal kan geraham kan belakang. Belakang, ya Allah, itu malaikat Jibril itu girang banget. Ya Allah, saya temukan amal kebaikan dia. Apa itu? Kalimat Allah cuma sekali doang. Seumur hidupnya nggak pernah ibadah, tapi dia pernah ngucapin zikir kalimat Allah cuma satu doang. Apa kata Allah? Dah, ada jatah dia surga. Masukin ke surga. Masukin ke surga. Ini yang disebutnya mahalnya iman, walaupun seberat atau segede biji bayam. Biji bayam. Itu mahal iman pada situ. Hari ini orang mengatakan, ya ente apa sih ngomongin iman mulu? Bisa kaya apa? Nanti iman itu bakal kelihatannya itu nanti. Orang bakal ngerasain mahalnya iman itu saat di akhirat, walaupun kecil sekali bentuknya. Ya mohon maaf ya, tadi kelewatan ya. Jadi kelewatan, benar kata Bapak, saya mohon maaf saya salah. Jadi pembahasan mauqif yang disebutin yang 7 itu, ketika bahas sirat itu ada 7. Nanti kita akan ketemu lagi di pos-pos selanjutnya. Ini karena tafsir ya, jadi bukan tauhid banget gitu. Maksudnya bukannya letterlek kayak kitab Aqidatul Awam, enggak. Nanti loncat lagi pembahasan yang beda gitu. Dan juga tafsir Yasin. Nanti uniknya nanti kita dijelasin sama ulama sini sama Al-Imam Al-Hamami tentang apa yang dibaca sama Nabi buat nolongin umatnya, dan nanti akan tertulis di sepanjang perjalanan, dan nanti ada umat-umat setiap nabinya itu bawa bendera masing-masing. Jadi bendera Nabi Adam, bendera Nabi Nuh, nanti ada mereka. Dan mereka bakal membawa masing-masing umatnya untuk diselamatin lewat jembatan As-Sirat. Dah, cukup, udah isyraq dah. Matahari udah naik ini. Terima kasih Bapak-Bapak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau persiapannya kurang. Ya, insya Allah saya langsung balik nanti setelah ini ke Bogor. Mudah-mudahan kita doain semuanya, lebih khusus kepada guru kita, Ustadzul Fadil Ustadz Muhammad Salman. Mudah-mudahan kegiatan pengajian Sahih Muslimnya di Malaysia itu diterima oleh Allah SWT. Kita juga mudah-mudahan nanti mendapatkan keberkahan dari beliau. Mudah-mudahan juga kita semuanya bisa nanti mengikuti kajian beliau di sini, dan juga mudah-mudahan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyat bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian dari Fakir, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran.